Pria tersakiti. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 406-415. Pacar kecil. Bab 406. Terutama sejak dia membuat pacar kecil seperti Billy, Hana lebih sering berolahraga. Oh, aku baik-baik saja. Aku baru saja meneleponmu ketika aku merindukanmu, lalu kamu bisa berlari dan berbicara denganmu di malam hari. Billy akhirnya merasa lega. Namun, saat dia hendak menutup telepon, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari Hana. Setelah itu, Hana terdengar berteriak, "Hei Wenjian, apa yang kamu lakukan?" "Halo, Hana, ada apa?" Billy bertanya dengan cepat. Namun, pada saat ini, telepon tiba-tiba terputus. Tutup telepon. Mengapa menutup telepon? Wajah Billy pucat pasi, dan dia mulai memiliki pikiran yang sangat buruk. Mungkinkah Hana benar-benar dan He Wenjian, tapi tidak ada alasan, mengapa Hana melakukan ini. Kondisi He Wenjian tidak sebaik Su Chuming. Bahkan jika Hana ingin meninggalkan Billy dan memilih pria dewasa, Su Chuming harus dipilih. Pada saat ini, Jeani tiba-tiba mengirim pesan WeChat, "Billy, apa yang kamu lakukan? Saya mendengar bahwa Hana sedang dalam perjalanan bisnis. Apakah Anda ingin keluar untuk minum teh?" Ketika Billy melihat nama Jeani, dia tiba-tiba menjadi takut. Mungkinkah Jeani memberitahu Hana tentang hubunganku dengan Jeani malam itu? Jadi Hana membalas dendam padaku. Awalnya, Billy tidak berpikir bahwa Hana akan melakukan sesuatu yang salah dengan He Wenjian. Namun, memikirkan apa yang dia lakukan padanya beberapa waktu lalu, Billy merasa bersalah. Setiap orang memiliki mentalitas balas dendam, alasan mengapa Billy membuat kesalahan dengan Jeani adalah karena dia ingin membalas dendam pada Hana. Jika Jeani benar-benar memberitahu Hana tentang ini, Hana mungkin tidak akan putus dengan Billy, tapi dia pasti akan marah. Dalam kemarahan, ditambah dengan fakta bahwa orang tua He Wenjian telah melecehkan Hana, Hana mungkin benar-benar marah dan membalas dendam pada Billy. Seluruh suasana hati Billy jatuh ke ekstrim. Jika dia tahu ini, dia seharusnya mengaku pada Hana lebih awal dan mengakui kesalahannya. Jika Hana juga membalas dendam pada Billy dan tidur dengan He Wenjian, maka Billy tidak tahu bagaimana melanjutkan dengan Hana. Billy sedang terburu-buru, dan buru-buru memanggil Hana lagi. "Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak tersedia. Telepon tidak bisa melalui." Hana berada di kota Shenyang, lebih dari 1000 kilometer jauhnya, dan Billy tidak mungkin muncul di depannya sekarang. Bab 407. Bahkan jika dia pergi dengan pesawat sekarang, jika Hana ingin terjadi sesuatu dengan He Wenjian, semuanya akan berakhir setelah dia tiba. Billy memukul dinding dengan marah, dia membenci perasaan tidak berdaya ini. Dalam benaknya, dia terus mengingat suara Hana barusan. Semakin dia mengingat suara itu, semakin mirip suara Jeani dan Fang Chao di email yang dia terima. Mungkinkah dia harus mengalami pengkhianatan lagi oleh pacarnya? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Jika dia tidak menemukan kebenaran sekarang, tunggu Hana kembali dan jelaskan. Jika dia mengatakan tidak, Billy mungkin tidak benar-benar mempercayainya. Begitu ada keraguan di antara keduanya, akan sulit untuk berlama-lama. Jadi, Billy segera memanggil Fang Stewart. "Fang Stewart, keluarga kami ada di kota Shenyang, apakah Anda memiliki kontak yang kuat?" Butler Fang tersenyum dan berkata, "Shenyang adalah satu-satunya kota tingkat pertama yang baru di timur laut. Tentu saja, ada orang-orang kami. Anda dapat memberitahu saya apa yang ingin dilakukan Tuan Muda, dan saya akan membantu Anda mengaturnya." Yang harus dilakukan Billy adalah mengetahui apa yang dilakukan Hana saat ini. Hana berselingkuh dari He Wenjian, itu hanya spekulasi saat ini, Billy harus memilih untuk mempercayai pacarnya terlebih dahulu. Jika Anda mempercayainya, percayalah bahwa dia memang berlari di atas treadmill. Jadi, saat ini, posisi Hana seharusnya adalah pusat kebugaran di lantai 5 Grand Hyatt Hotel di kota Shenyang. Billy berkata, "Saya ingin tahu situasi di lantai 5 Hotel Shenyang Grand Hyatt sekarang. Lebih baik membuat video untuk saya." Menerima. Setelah 5 menit, gelas pusat kebugaran di lantai 5 Grand Hyatt Hotel di Shenyang tiba-tiba pecah. Ledakan. Apa? Banyak orang yang sedang berolahraga panik dan berteriak.
Kemudian, sebuah drone Falcon 8 senilai 150.000 terbang dari lubang peledakan. Drone ini dilengkapi dengan kamera Panasonic Lumix yang khusus digunakan untuk merekam video, dan kamera thermal FLIRTAU 2640. Drone terbang perlahan di lantai ini, membidik semua orang di lantai ini untuk menembak. Pada saat ini, gambar-gambar di kamera drone, Billy, yang jauh di langit, dapat dipantau secara real-time. Melalui ponselnya, Billy melihat bahwa Hana benar-benar berada di samping treadmill, mengenakan pakaian olahraga yang ketat, menunjukkan sosok yang sangat bagus, tetapi berpakaian dengan benar dan tanpa pakaian yang berantakan. Di sebelahnya, memang ada He Wenjian, dan He Wenjian juga mengenakan pakaian olahraga Nike. Karena ledakan kaca dan kedatangan drone, dia berjongkok di sudut ketakutan. Bab 408. Oke, kamu bisa pergi. Billy berkata kepada orang yang belum pernah bertemu di Sengyang. Ya, Tuan Muda Billy. Setelah orang-orang di sana menjawab, drone dengan cepat dievakuasi. Di Hotel Grand Hyatt Sengyang, melihat drone terbang menjauh, He Wenjian berjalan perlahan dari sudut dan memarahi, hotel yang rusak ini, mengapa hukum dan ketertiban begitu buruk? Saya ingin mengeluh. Hana, apakah kamu baik-baik saja? Saat He Wenjian mengatakan itu, dia berpura-pura peduli dan menyentuh lengannya. Hana mengguncang He Wenjian pergi, terima kasih, Tuan He atas perhatian Anda. Selama Anda tidak sengaja menabrak saya pikir saya akan baik-baik saja. Baru saja, Hana memang berlari di atas treadmill, dan kemudian memanggil Billy sambil berlari. Namun, saat mengobrol, He Wenjian, yang berlari di treadmill di sebelah kanannya, tiba-tiba bergegas ke arahnya, yang menyebabkan Hana berteriak. Kemudian diikuti, dan sinyal terputus di sini. Hana melihat teleponnya, dan sinyalnya sepertinya pulih, jadi dia segera menelepon Billy. Billy juga menjawab telepon dengan cepat. Hei, sayang. Billy tersenyum senang. Dia baru saja mengkonfirmasi bahwa Hana tidak mengkhianatinya, dan dia sangat senang. Semuanya adalah alarm palsu. Selama 10 menit barusan, itu seperti setahun bagi Billy. Karena Billy sangat mencintai Hana, keduanya berada dalam periode cinta yang penuh gairah. Jika Hana benar-benar memilih untuk membalas dendam padanya sekali, maka Billy benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya sudah lama menjalin hubungan yang tidak bisa diputus. Hana, Billy, sinyal di pihak saya tidak bagus sekarang, jadi saya menutup telepon, apakah Anda tidak memikirkannya? Billy berkata, tentu saja tidak, apa yang bisa saya pikirkan, apakah saya masih salah paham tentang Anda dan He Wenjian? Namun, saya pikir He Wenjian memiliki niat buruk terhadap Anda. Anda sebaiknya berhati-hati saat bersamanya. Jika dia memberi Anda sesuatu untuk diminum, jangan diminum. Oke, aku tahu. Setelah beberapa obrolan, keduanya menutup telepon. Setelah menutup telepon, kemarahan Billy baru saja dimulai. Sialan pamanmu, berani bermain denganku. Billy segera mengirim nomor yang dia kirimi SMS ke Liu Zhengkun, bantu aku memeriksa pemilik nomor ini, dan setelah kamu menemukannya, tangkap aku. Liu Zhengkun dengan cepat menjawab, ya. Nomor ini adalah nomor Tianhai sekarang, tidak seperti di masa lalu, nomor ponsel yang terdaftar harus diautentikasi dengan nama asli dan pengenalan wajah. Jadi, segera, Liu Zhengkun menangkap orang ini. Pukul 8.30 malam. Bab 409. Di pinggiran kota Tianhai, di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Billy datang ke sini dengan Porsche Hana. Tuan Muda Billy. Tuan Muda Billy. Liu Zhengkun dan bawahannya menyapa Billy satu demi satu. Bagaimana dengan orang-orang? Billy bertanya dengan dingin. Ada di dalam, jawab Liu Zhengkun. Billy masuk dan melihatnya, dan ternyata itu adalah seorang kenalan. Itu adalah pengemudi muda sebelum Hana, Xiao Wang. Billy sangat marah ketika dia mengingat kesalahpahaman Hana dalam 10 menit hari ini, dan gambar-gambar yang dia pikirkan. Terkunci. Ledakan. Billy berjalan mendekat, menamparkan uang kecil ini, dan kemudian menendangnya lagi. Xiao Wang dipukuli di tempat dan memuntahkan darah, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, kakak laki-laki, jangan pukul aku. Kamu dan aku tidak saling kenal, pasti ada kesalahpahaman besar. Saudara, Anda tahu, jangan memukul orang yang salah.
Sopir ini Xiao Wang dan Billy bertemu hanya sekali, dan mereka bertemu dari kejauhan, dan Hana tidak pernah memperkenalkan mereka satu sama lain. Selain itu, Xiao Wang dikejutkan oleh temperamen suka memerintah Billy, dan dia sama sekali tidak mengenali Billy sebagai pacar Hana. Billy mendengus dingin, meraih kerah Xiao Wang, dan bertanya, bisakah kamu menemukan cara untuk mengetahui nomor ponselku, tetapi kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupaku. Nomor ponsel. Xiao Wang bertanya-tanya kapan dia memeriksa nomor orang lain. Tiba-tiba, Xiao Wang memandang Billy dengan ngeri, apakah kamu wajah putih kecil yang dibesarkan oleh Hana? Terkunci. Kali ini, Billy tidak bergerak. Liu Zhengkun mendengar Xiao Wang menghina Billy, jadi dia berjalan cepat dan menamparkan Xiao Wang. Bocah bau, kamu tidak sabar beraninya kamu memanggil tuan muda Billy seperti itu. Liu Zhengkun berteriak pada Xiao Wang dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Xiao Wang sangat ketakutan sehingga dia hampir mengompol, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Billy bukan wajah putih kecil, tetapi karakter tingkat kakak laki-laki. Maaf, kakak Billy. Saya tidak tahu Taisan. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah kakak laki-laki. Jika saya tahu Anda begitu kuat, beri saya 10 keberanian, dan saya tidak akan berani menggodamu. Anda. Bab 410. Xiao Wang brengsek, jadi dia dengan cepat berlutut dan meminta maaf kepada Billy. Billy menatapnya, dengarkan apa yang Anda maksud, jika saya bukan kakak laki-laki, jika saya tidak memiliki bantuan ini, Anda berani menggoda saya. Ledakan. Billy menendang, menindas yang lembut dan takut yang keras. Dalam masyarakat saat ini, ada banyak pelacur seperti Xiao Wang, yang menggertak yang lembut dan takut yang keras. Melihat bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, mereka akan dengan sengaja menggoda Anda, membuat Anda jijik, dan menggertak Anda. Setelah saya tahu Anda memiliki belakang panggung, saya tidak sabar untuk menyanjung Anda. Billy paling membenci orang seperti itu. Jika Xiao Wang membenci Billy atau bertarung melawan Billy, maka Billy menghargai lawan seperti itu. Dan raja kecil ini sangat tidak pada tempatnya. Katakan padaku, mengapa kamu mengirimiku pesan teks itu? Billy bertanya dengan merendahkan. Liu Zhengkun dengan cepat memindahkan kursi untuk Billy duduk, dan berkata dengan keras kepada Xiao Wang, bocah bau, katakan padaku satu persatu, setengah bohong, aku akan mencegahmu melihat matahari besok. Xiao Wang berlutut di depan Billy dan berkata, ya, saya katakan, itu 2 hari yang lalu. 2 hari lalu, perusahaan Bailey, kantor Presiden Hana. Sopir Xiao Wang tiba-tiba mendorong pintu dan berteriak pada Hana, Hana, mengapa kamu mengantarku? Mengapa kamu mengemudikan aku? Sopirnya, Xiao Wang, agresif, karena baru saja dipecat, dia menjadi sangat mudah tersinggung. Hana, di sisi lain, memiliki aura yang kuat. Dia duduk di kursi tanpa panik sama sekali. Dia yakin bahwa bahkan jika pengemudi Xiao Wang bergerak, dia bisa memukulnya ke tanah dalam 3 pukulan. Karena kamu terlalu banyak bicara. Hana menatap lurus ke arah pengemudi, Xiao Wang, dan berkata tanpa basa-basi. Sebenarnya, ini masih sopan, karena Xiao Wang adalah kerabat He Wenjian, jadi Hana bersedia mengatakan ini padanya. Biarkan dia tahu alasannya, dan ketika dia pergi bekerja di masa depan, dia setidaknya bisa belajar menjadi lebih pintar dan tidak mengganggu bosnya. Jika itu orang biasa, Hana akan mengantarmu jika dia mau, jadi mengapa dia tidak perlu memberi tahumu alasannya? Dan Xiao Wang masih sangat tidak yakin, apa yang salah dengan saya berbicara terlalu banyak. Bukankah mulut panjang hanya untuk berbicara? Saya baik-baik saja dengan bisnis saya. Kapan Anda pergi keluar, saya tidak mengantarkan Anda ke tujuan Anda. Tepat waktu. Tanda tanya petik 2. Hana, apakah Anda tahu siapa saya? Saya pengemudi sialan untuk Anda dan mendorong pintu untuk Anda. Saya benar-benar sedih. Bagaimana Anda berani membuka saya? Saat Xiao Wang membuat bahasa kotor, Hana mengerutkan kening dan sangat tidak senang. Sekarang, hanya Billy yang bisa berbicara bahasa kotor di depan Hana. Pada saat ini, He Wenjian bergegas masuk, meraih lengan Xiao Wang, dan menariknya keluar, berkata kepada Hana saat dia menarik, maaf, Presiden Qin, Xiao Wang sedikit impulsif, jangan khawatir, aku akan mengeluarkannya. He Wenjian menyeret Xiao Wang sampai ke tempat parkir di lantai bawah perusahaan. Bab 411.
Xiao Wang sangat tidak yakin dan berkata kepada He Wenjian, "Paman, mengapa kamu menarikku ke bawah? Biarkan aku memarahi wanita jalang itu hanya untuk sementara waktu. Senang bisa makan seteguk. Terkunci." He Wenjian menamparnya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak boleh memarahi Hana." Xiao Wang menutupi wajahnya yang dipukuli dan terkejut, dia tidak menyangka pamannya akan memukulinya sama sekali. Dia merasa sedih dan tiba-tiba bertanya, "Paman, apakah kamu menyukai Hana?" He Wenjian dengan cepat menyangkal, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Xiao Wang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberi tahu bibiku. Pria, kalian semua mengerti. Hana adalah tipe terbaik. Pria berusia 18 hingga 68 tahun dapat membunuh mereka. Tidak normal jika mereka tidak melakukannya. Tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, Paman, apakah kamu tidur dengannya?" He Wenjian tidak menyangkal kali ini, mengatakan, dia punya pacar. Xiao Wang berkata, apa yang salah dengan memiliki pacar? Pada hari-hari ini, memiliki pasangan bukanlah halangan sama sekali. Selain itu, pacarnya hanya berwajah putih kecil. Paman, Anda adalah wakil presiden perusahaan yang terdaftar, bukan? Bukankah kamu 10.000 kali lebih kuat darinya? He Wenjian menggelengkan kepalanya, apa gunanya punya uang? Hana punya uang sendiri. Dia bukan tipe wanita murahan yang akan tidur dengan orang lain dan melahirkan anak demi puluhan juta. Hana dan anak itu adalah cinta sejati. Xiao Wang tertawa, satu hal yang saya tidak percaya hari ini adalah cinta sejati. Paman, izinkan saya memberi Anda ide. Anda menghabiskan 10 atau 20 ribu dolar untuk menemukan wanita cantik untuk merayu Hana. Wajah putih kecil, dan kemudian beritahu Hana. Ketika saatnya tiba, Hana akan mencampakkannya, bukankah kamu juga punya kesempatan? He Wenjian menyalakan sebatang rokok dan berkata, apakah Anda pikir saya belum mencobanya? Saya menghabiskan hampir 100 ribu untuk menemukan wanita dari berbagai gaya dari loli, ratu, dan saudara perempuan kerajaan untuk mendekati Billy. Tapi Billy, anak ini, jangan melihatnya. Jika kamu menginginkan WeChat, kamu akan ditolak. Identitas dan visi seperti apa Billy? Bagaimana mungkin melon bengkok dan kurma retak yang ditemukan He Wenjian menarik perhatian Billy? Xiao Wang juga merokok, memikirkannya, dan berkata, karena tidak mungkin merayu Billy, kita bisa mulai dengan Hana. Apakah Hana menyukai kebugaran? Terutama berlari di atas treadmill. He Wenjian mengangguk, saya telah melakukan perjalanan bisnis dengannya beberapa kali. Dia sering berolahraga di treadmill ketika dia tidak ada hubungannya, dan kadang-kadang melakukan yoga di dalam ruangan. Dia benar-benar memiliki ketekunan. Xiao Wang tersenyum dan memberitahu He Wenjian tentang ide buruknya. Kamu mengatakan bahwa jika Billy memanggil Hana, dia berlari di atas treadmill, dan kemudian kamu tiba-tiba membuat Hana berteriak, apakah dia? He Wenjian tersenyum dan menjambak rambut Xiao Wang, bocah bau, kamu bisa membuat ide gila seperti ini. Ya, ide ini sangat bagus. Kamu bisa membiarkan Billy salah paham dengan Hana terlebih dahulu. Billy tahu bahwa Hana berwarna hijau. Padanya setelah itu, dia mungkin tidak putus dengan Hana. Namun, sebagai seorang pria, dia pasti merasa sangat sedih, dan dia pasti sangat ingin membalas dendam. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim para wanita itu untuk mendekatinya, dan tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Begitu Hana mengetahui bahwa Billy telah melakukan sesuatu yang salah padanya, mereka berdua memutuskan untuk putus. Bab 412. Ini seperti mencetak gol, tidak harus untuk keranjang, Anda bisa mencetak gol dengan memukul papan. Kali ini, aku akan menggunakan catatan, bermain kriket, untuk membiarkan bocah bau ini, Billy, putus dengan Hana. Pabrik terbengkalai di pinggiran kota Tianhai. Xiao Wang berkata, aku tidak tahu apa yang dimaksud He Wenjian dengan taktik memutar dan memainkan gol. Aku hanya ingin membuatmu jijik. Terkunci. Billy menamparkan dan menamparkan lagi. Anjing ini benar-benar menjijikkan bagi Billy, membuat Billy tersiksa selama 10 menit itu. Aku tidak menyangka insiden ini menjadi pertunjukan bersama olehmu dan He Wenjian. Huff, kamu benar-benar punya nyali untuk mengolok-olokku seperti ini. Billy sangat marah. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Keluarkan ponselmu. Billy berkata kepada Xiao Wang. Saudaraku, mengapa kamu menginginkan ponselmu?
Xiao Wang tidak segera mengeluarkannya. Liu Zengkun menendang, jika Anda ingin mengambilnya, ambillah, jangan bicara omong kosong. Pemuda ini, Xiao Wang, bukanlah tipe penjahat yang keji, tetapi dia terlalu miskin dan murahan. Orang seperti ini tidak perlu dibicarakan di waktu normal. Tetapi ketika Anda bertemu orang jahat seperti Liu Zengkun, jika Anda mengatakan satu lagi omong kosong, Anda akan dipukuli sekali lagi. Xiao Wang tidak berani berbicara omong kosong lagi, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Billy dengan hormat. Kata Sandi. Billy berkata dengan dingin. Xiao Wang berperilaku baik kali ini, kata sandinya adalah 455.777. Apa yang ingin kamu lakukan? Billy tersenyum, apakah kamu tidak suka bermain lelucon dan menggoda orang? Saya akan membiarkan Anda merasakan rasa lelucon juga. Billy berkata kepada Liu Zengkun, cari bawahan untuk datang, ambil foto dekat dengan teman sekelas ini Xiao Wang, dan kirimkan ke lingkaran teman. Sebelum Liu Zengkun bisa menjawab, ada seorang pria kokoh di pintu, yang berinisiatif untuk meminta, bos, biarkan aku melakukan ini, raja kecil ini putih dan lembut, dan ini hidanganku. Xiao Wang menelan ludah dengan gugup, saudaraku, kamu bisa membunuh seorang sarjana dan kamu tidak bisa dipermalukan, jangan main-main. Dia mengatakan bahwa seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan, tetapi dia tidak melihatnya dengan keras kepala melawan demi integritas. Sangat lancar, keduanya mengambil foto dekat bersama, dan kemudian memposting foto ini di WeChat Moments Xiao Wang, dan menulis, "Showdown, aku gay. Aku suka laki-laki. Ini suamiku." Lingkaran pertemanan Xiao Wang tidak memblokir siapapun. Dia masih memiliki banyak teman. Begitu diposting, lingkaran pertemanan itu langsung meledak. Xiao Wang tampak malu, dia tahu bahwa begitu masalah ini menyebar ke lingkaran teman, dia tidak akan bisa bergaul dengan teman-teman itu, dan teman-teman pasti akan menatapnya dengan kacamata berwarna. Di masa depan, minum dan menari tidak akan datang kepadanya. Bab 413. Namun, ini bukan konsekuensi yang paling serius. Segera, ayah Xiao Wang, Lao Wang, menelepon. Jawab. Billy menekan telepon di speakerphone dan meminta Xiao Wang untuk menjawab. Ayah. Pria tua di sisi lain telepon sangat marah begitu dia muncul, dasar bajingan. Apa-apaan yang diposting di lingkaran teman? Apakah Anda memainkan beberapa permainan? Hapus dengan cepat sehingga kerabat dan teman-teman bisa melihat seperti apa. Beberapa rekan saya memiliki WeChat Anda dengan cepat menghapusnya untuk saya. Xiao Wang benar-benar ingin menjelaskan kepada ayahnya, tetapi dia menatap ekspresi serius Billy dan tidak berani menjelaskan, jadi dia hanya bisa mengatakan, ayah. Aku tidak main-main, itu benar. Aku sangat menyukai laki-laki. Maaf, ayah, keluarga Wang kami tidak akan memiliki masa depan. Maaf untuk Anda dan Ibu, wow, Xiao Wang mulai menangis saat dia berbicara. Orang tua di ujung telepon tiba-tiba tampak kehabisan napas. Kamu anak yang tidak berbakti. Aku tidak akan memiliki anakmu di masa depan. Ayah Xiao Wang menelepon, dan ibunya segera menelepon. Mama. Nak, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak berbicara tentang pacar sebelumnya? Mengapa kamu sangat menyukai pria? Bu, pacar-pacar yang aku bicarakan tadi semuanya bohong sama kamu. Yang paling aku suka itu laki-laki. Maaf, Bu, aku gay, aku sudah membuatmu malu. Semakin banyak Xiao Wang berkata, semakin dia berbicara, dan sulit untuk mengakui bahwa dia gay pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak masalah jika saya mengaku gay, dan ada beberapa potongan daging, ketika saatnya tiba, saya akan pulang dan menjelaskannya dengan jelas. Dia merasa bahwa tindakan Billy tidak cukup kejam dan tidak menyakitinya. Ibu Xiao Wang berkata, oh, mari kita bicarakan ini ketika kamu kembali. Kamu harus tinggal dengan pacarmu dulu dan aman. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Hahaha. Liu Zengkun dan bawahannya tidak bisa menahan tawa. Liu Zengkun berkata kepada Xiao Wang, wah, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Muda Billy kami, bukan Tuan Muda Billy kami, Anda bahkan tidak tahu identitas asli Anda. Anak buah Liu Zengkun menggoda, mungkin kamu melompat keluar dari celah di batu, sama seperti Sun Wukong, kamu adalah saudara yang luar biasa. Xiao Wang menangis di tempat. Namun, ini belum berakhir,
panggilan lain masuk, dan Liu Zengkun membantu menjawabnya. Hai. Bab 414. Wang RC, brengsek. Kamu gay, kenapa kamu tidur denganku beberapa waktu yang lalu? Apa kamu sakit? Itu adalah seorang gadis yang menelepon, dan sepertinya dia telah bersama Xiao Wang untuk sementara waktu. Tentu saja Xiao Wang ingin menjelaskan bahwa dia tidak sakit, tetapi dia menatap mata Billy dan Liu Zengkun yang mengancam dan harus berkata, "Ya, aku sakit. Aku mengidap AIDS. Ada apa?" Gadis di telepon memarahi, "Wang RC, kamu adalah binatang buas. Datang untuk menyakitiku ketika kamu sakit. Jika suamiku dan aku sama-sama sakit, kamu akan mati." Setelah itu, dia menutup telepon. Billy memandang Wang RC, dan ternyata pria ini juga berhubungan dengan seorang wanita dengan seorang suami, dan konsekuensinya memang pantas. Sudah berakhir, suami wanita itu bekerja di lokasi konstruksi, tahukah kamu, seseorang pasti akan menebasku. Wang RC tampak putus asa. Pada saat ini, Billy melangkah maju dan bertanya, apakah menyenangkan menggoda orang? Wang RC menangis dan berkata, ini tidak menyenangkan, saya tidak berani lagi, saya tahu saya salah, Untungnya, Billy adalah putra keluarga yang kuat dan misterius. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin untuk mengetahui situasi pacarnya lebih dari 1000 km dalam waktu 5 menit. Namun, dalam hal ini, Wang RC tidak dapat dihukum sendirian, paling-paling, dia ingin membuat Billy jijik. Namun, He Wenjian ingin mengambil kesempatan ini untuk memecah Billy dan Hana. Aku harus membiarkan He Wenjian meninggalkan sisi Hana dan perusahaan Bailey. Billy Chai tidak peduli berapa tahun He Wenjian tinggal di Bailey, betapa berdedikasinya dia pada perusahaan. Sekarang Billy adalah bos Bailey di belakang layar, siapapun yang tidak disukainya dapat dipecat. Namun, mengabaikan He Wenjian begitu saja tampaknya terlalu murah untuknya. Tiba-tiba, Billy teringat lemari misterius Liu Yuze di lapangan golf Sesan. Inilah yang didengar Billy di kamar Hotel Jeani ketika dia berada di negara pulau. Setelah kembali ke China, dia meminta Liu Zengkun untuk memeriksanya, namun, bahkan jika lapangan golf menjadi anggota, beberapa tempat milik kelompok orang yang sangat spesifik, dan Liu Zengkun tidak bisa dekat dengan mereka sama sekali. Setelah secara paksa lewat, atau mencuri dengan cara lain, Billy Seng takut dia akan ditakuti oleh rumput. Dia bisa menggunakan Jeani untuk mendekati kabinet, tetapi dia tidak ingin mengajak Jeani keluar, karena setiap kali keduanya bertemu sendirian, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi sepertinya terjadi. Sekarang, dia bisa menggunakan He Wenjian untuk mendekati kabinet itu. Jadi, Billy berjalan ke Wang RC lagi dan berkata, wah, apa yang saya katakan sekarang, dengarkan saya dengan jelas. Bab 415. Kamu memanggil pamanmu He Wenjian sebentar lagi, dan dia mungkin akan bertanya dulu apakah kamu Ga Keong Ye. Katakan saja tidak, bosmu, Liu Yuze, yang harus mengolok-olokmu dan membiarkanmu memposting lingkaran pertemanan itu. Wang RC terkejut, bosku Liu Yuze. Billy mengangguk, kamu mengatakan bahwa setelah kamu dipecat dari Bailey, kamu pergi ke Chunfeng Express sebagai sopir, dan diatur untuk mengantar Liu Feng dan Liu Yuze. Liu Yuze tahu bahwa kamu berasal dari Bailey, dan dia terus menggertakmu. Dan membawamu ke bar untuk minum. Namun, meskipun kamu diganggu, kamu mendengar rahasia Liu Yuze. Dia memiliki kabinet di lapangan golf Sesan. Ada banyak dokumen rahasia perusahaan Chunfeng di kabinet. Katakan pada He Wenjian bahwa begitu dia mendapatkan dokumen-dokumen ini, dia dapat memberikan pukulan berat bagi Chunfeng. Wang RC adalah anak yang cerdas, dia mengangguk setelah mengatakannya, saya mengerti, saudara Ye. Panggil. Perintah Billy. Wang RC segera memanggil He Wenjian. Benar saja, kalimat pertama He Wenjian adalah, ada apa denganmu nak? Mengapa kamu masih jatuh cinta dengan seorang pria? Apakah kamu tahu bahwa orang tuamu akan runtuh jika kamu seperti ini? Cepat dan ubah untukku. Wang RC berkata sambil tersenyum, paman, saya tidak suka pria, saya suka wanita. Yang ada di lingkaran teman adalah bos saya yang menggoda saya dan memaksa saya untuk mempostingnya. Bosmu. Apakah kamu mencari pekerjaan lagi? Apakah kamu tidak berencana untuk meninggalkan Tianhai dalam beberapa hari dan pergi ke luar negeri selama beberapa hari? Tanya He Wenjian. Wang RC, ya,
Aku pergi ke musuhmu Chun Feng Suyun, dan aku juga seorang pengemudi. Angin musim semi. He Wenjian terkejut, lalu menurutmu siapa bos yang mengolok-olokmu? Liu Yuze. Wang RC menjawab. He Wenjian berkata, ternyata bajingan kecil ini Liu Yuze. Terakhir kali dia memintaku untuk memblokir Hana, tapi aku tidak memberinya muka. Dia seharusnya tidak tahu hubunganmu denganku, jadi dia sengaja mempermalukanmu. Seperti ini. Wang RC melirik Billy, dan setelah mata Billy mengisyaratkan, dia segera berkata ke ponsel hands-free. Ya, saya baru saja menyebut Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah paman saya, dan dia mulai mempermalukan saya. Dia menuangkan saya alkohol, membuat saya berdandan sebagai seorang wanita, dan meminta saya untuk memposting di momen saya bahwa saya Ga Keong Ye. Paman, kamu tidak tahu. Ibuku baru saja menelepon. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Dia. Wang RC berbicara dan berbicara tentang urusannya sendiri dengan air mata di matanya. Pada saat ini, Billy mengerutkan kening, dan Wang RC segera tidak berani berbicara omong kosong. Bocah busuk yang malang ini. Billy menggelengkan kepalanya. Namun, mulut ceroboh orang ini berubah menjadi mulut ceroboh, dan ketika dia berbohong, itu benar-benar sangat alami. He Wenjian dengan marah berkata, apa yang ibumu katakan benar. Dia peduli padamu. RC, untuk menggertakmu sekarang, Liu Yuze pasti akan membawamu kemanapun dia pergi. Kamu dapat mengambil kesempatan untuk mengamati dengan siapa dia bergaul. Yang terbaik adalah menemukan beberapa petunjuk tentang dia. He Wenjian sudah lama ingin mengatur seseorang untuk pergi ke Spring Breeze Express, dan Wang RC adalah pion yang sangat bagus.